Hey guys, ada kabar menarik buat kalian semua. Samuel L. Jackson akan kembali beraksi di Marvel Studio lewat series Nick Fury yang akan tayang di platform streaming Disney+. Sejauh ini belum banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari series ini. Tapi tentunya kehadiran series-series terbaru dari Marvel dapat memberikan kesempatan bagi karakter-karakter lain untuk unjuk gigi. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi fans untuk lebih mengenali karakter-karakter Marvel yang belum sempat hadir di film-film MCU atau sekedar karakter yang bisa dibilang kelas 2. Serial seperti She-Hulk, Loki, Falcon and the Winter Soldier, sampai ke serial WandaVision, mereka itu adalah karakter yang punya story unik, yang kalau dieksplor lebih jauh lagi, berpeluang menyajikan petualangan seru dan lebih berwarna untuk MCU ke depannya. Nah, series-series terbaru ini nantinya juga akan menjadi gerbang baru untuk film layar lebar di fase 4 Marvel Cinematic Universe. Seperti halnya series WandaVision yang nantinya akan terhubung dengan film kedua Doctor Strange, nah di serial itu nantinya akan diperkenalkan karakter seperti Monica Rambeau yang nantinya akan menjadi bagian penting dari Young Avengers ke depannya. Series WandaVision juga akan menjadi kesempatan untuk kita diperkenalkan organisasi yang bernama SWORD yang sempat di-tease di dalam post-credit scene Spider-Man Far From Home. Kita semua tahu, sosok Nick Fury adalah karakter yang sering sekali hadir di series maupun film-film Marvel. Hal tersebut bisa terjadi karena memang dialah yang membentuk Avengers dan punya peranan penting di dalam timeline MCU. Sosok ikonik yang begitu sukses diperankan oleh Samuel L. Jackson ini memulai debutnya di MCU di post-credit scene Iron Man, kemudian yang terakhir kali, dia muncul di post-credit Spider-Man Far From Home. Memang di film Spider-Man Far From Home, Nick Fury dan Maria Hill justru digantikan perannya oleh Talos dan sang istri. Keberadaan Nick Fury justru terlihat sedang sibuk mengurus sebuah fasilitas SWORD yang berada di luar angkasa. Kita semua tahu, fase 4 MCU memang berusaha membuka gerbang baru dengan karakter dan storyline yang baru juga. Termasuk, sosok Nick Fury yang belakangan begitu sering dikaitkan dengan sebuah organisasi yang bernama SWORD. Buat yang belum tahu, SWORD ini pertama kali dibuat oleh Joss Whedon dalam komik Marvel yang berjudul Astonishing X-Men. SWORD dan S.H.I.E.L.D. pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, tentu saja untuk melindungi bumi dari berbagai jenis ancaman. Namun bedanya, jangkauan SWORD ini jauh lebih luas lagi guys. Kalau S.H.I.E.L.D. berfungsi mengatasi ancaman di area planet bumi, lain ceritanya dengan SWORD yang justru menangani ancaman level kosmik. Dari level kerahasiaan, keberadaan, hingga ke operasi SWORD, ini satu tingkat levelnya di atas S.H.I.E.L.D. Mengingat serangan makhluk luar angkasa sudah beberapa kali muncul di MCU, seperti kedatangan Thor, Loki, pasukan Chitauri, dan yang paling epik, tentu saja kedatangan seorang Thanos di dalam alur cerita Infinity Saga. Nah, dari semua ancaman itu, jelas diperlukan sebuah organisasi dan kekuatan yang bertugas untuk menangani ancaman kosmik seperti itu. Terlebih lagi, konsep multiverse nantinya juga akan tereksplor lebih jauh dalam film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Dengan hadirnya sistem multiverse, membuat jangkauan villain yang akan muncul di MCU nantinya juga akan lebih luas dan jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Jadi sudah sewajarnya MCU ini mulai membangun dan memperkenalkan SWORD untuk melindungi bumi. SWORD sendiri adalah singkatan dari Sentient World Observation and Response Department. Mereka ini biasanya beroperasi dengan sangat rahasia, sekaligus menjadi perwakilan bumi untuk urusan diplomatik antar galaksi. Kalau di dalam komik, SWORD ini justru dipimpin oleh karakter bernama Abigail Brand. Nah, Abigail Brand ini adalah seorang wanita yang memiliki campuran gen mutant. Markas SWORD sendiri dikenal dengan nama The Peak. The Peak ini berbentuk seperti satelit yang selalu mengorbit di luar jalur bumi, sekaligus menjadi markas yang juga berfungsi sebagai pertahanan pertama ketika bumi menghadapi serangan alien. Kalau di dalam komik, The Peak ini sendiri sempat hancur dalam event Secret Invasion pada tahun 2008. Tapi memang pada akhirnya, The Peak ini berhasil dibangun kembali. Kita tidak tahu apakah nanti di series Nick Fury ini juga akan mengangkat latar cerita dari Secret Invasion. Lalu yang perlu kita tanyakan, bagaimana plot dan sejarah SWORD ini diangkat dalam series Nick Fury? Apakah nanti akan ada sosok Abigail Brand? Kalau benar akan ada sosok Abigail Brand, artinya ini bisa jadi adalah langkah awal dalam pengenalan mutant dan X-Men ke dalam MCU. Kemungkinan lain, bisa saja mereka ini melanjutkan plot twist besar yang belum dihadirkan MCU di dalam film Captain Marvel sebelumnya. Di mana, sebenarnya bangsa Skrull ini justru nantinya akan menjadi sosok antagonis seperti cerita di dalam komik aslinya. Kita sendiri sudah melihat The Peak di post-credit scene Spider-Man Far From Home yang menunjukkan bahwa Nick Fury bekerja sama dengan bangsa Skrull dan nantinya kapal besar ini pasti akan muncul dalam series Nick Fury. Dengan ancaman kosmik yang semakin besar, ditambah lagi dengan konsep multiverse yang akan diperkenalkan di film Doctor Strange yang kedua, atau bahkan mungkin akan ditis lebih awal melalui series WandaVision, kehadiran organisasi SWORD bersama Nick Fury ini akan menyajikan petualangan yang sangat berbeda dengan series lainnya.
Seperti kasus serial dari Agent of S.H.I.E.L.D. yang sudah lebih dulu mengenalkan Inhuman, maka secara logika, series Nick Fury bersama SWORD ini nantinya akan memiliki villain atau masalah yang jauh lebih besar lagi. Kita menjadi bertanya-tanya, mungkinkah dengan konsep multiverse yang begitu luasnya, apalagi dengan jangkauan peran dari organisasi SWORD, bisa saja series Nick Fury ini akan memperkenalkan super villain yang sangat terkenal di Marvel, tentu saja sosok Kang the Conqueror. Semua itu bisa saja terjadi, guys. Kemunculan Nick Fury dalam scene film Marvel Cinematic Universe terbilang cukup menonjol dan juga penting, seperti di film pertama Avengers ketika ia membakar semangat Captain America setelah kehilangan Agent Coulson. Ya, walaupun memang secara rahasia, ternyata Agent Coulson ini dihidupkan kembali oleh Nick Fury melalui program Tahiti. Kemudian peran penting lagi, di film Avengers Age of Ultron, ia juga muncul secara mengejutkan di rumah Clint Barton dan membangkitkan semangat para Avengers setelah dipecundangi oleh Ultron. Kemudian kalau kita kembali ke belakang, Nick Fury juga menjadi sosok pentingnya secara emosional, mengarahkan Tony Stark untuk memecahkan berbagai masalah, dan akhirnya menemukan elemen baru dari arc kreator di film Iron Man kedua. Intinya, sosok Nick Fury ini sangat penting dalam timeline MCU. Meski ia memainkan peran penting dalam MCU, Nick Fury justru tidak begitu banyak muncul dalam scene film Marvel. Bahkan di film Infinity War dan juga Endgame, ia ini hanya muncul di akhir filmnya saja, guys. Nah, dengan kemunculannya yang sangat sedikit itu, sudah jelas ia sangat pantas untuk mendapatkan seriesnya sendiri. Apalagi di fase keempat MCU, dan juga dengan berakhirnya serial Agent of S.H.I.E.L.D., sepertinya organisasi SWORD yang juga dipastikan akan muncul dalam series WandaVision, tentu akan mendapatkan porsi lebih banyak. Series Nick Fury akan menjadi kesempatan bagi Marvel untuk mengenalkan apa dan bagaimana SWORD itu berdiri, kemudian apa saja peranannya, dan bagaimana storyline yang terbentuk dari mata seorang Nick Fury. Sejauh ini belum ada informasi tentang cast dalam series ini. Sepertinya menarik kalau kita menebak, kira-kira siapa saja sih yang akan muncul dalam series Nick Fury. Salah satu karakter yang bisa kita pastikan akan muncul dalam series ini, tentu saja adalah sosok Monica Rambeau. Seperti yang kita ketahui bersama, eksistensi SWORD akan memulai debutnya di series WandaVision. Trailer dan foto yang menampilkan Monica Rambeau sebagai salah satu agen SWORD memberikan peluang bagi karakter yang diperankan oleh Teyla Parris ini untuk memainkan peran penting dalam series Nick Fury nantinya. Sosok Monica Rambeau juga muncul pertama kali di film Captain Marvel saat ia masih anak-anak. Nah, secara timeline dan juga storyline, Monica memang sudah mengenal Nick Fury sejak dulu, guys. Bahkan, di film Captain Marvel tersebut, Fury sempat memberikan tawaran kepada Maria Rambeau, ibunya Monica Rambeau, untuk bergabung bersama S.H.I.E.L.D. Nah, dengan kekuasaan dan wewenangnya yang sekarang, apalagi saat menjalankan organisasi yang jauh lebih besar yakni SWORD, rasanya sangat pantas bagi Monica Rambeau ini untuk direkrut oleh Nick Fury. Berakhirnya series Agent of S.H.I.E.L.D. juga memberikan kesempatan bagi karakter-karakter penting di series tersebut untuk bergabung di series Nick Fury ini. Salah satunya tentu saja ada sosok Phil Coulson yang menjadi orang kepercayaannya. Nah, sangat mungkin bagi karakter ini untuk bergabung kembali bersama Nick Fury. Kalau teori kita ini benar, bisa saja karakter Daisy Johnson atau yang kita kenal dengan Quake juga bisa ikut bergabung dengan series ini. Mengapa ia bisa bergabung? Karena memang Daisy ini adalah seorang Inhuman dan juga seorang agent dari S.H.I.E.L.D. Nah, dengan begitu, ini juga bisa menjadi jalan bagi Marvel untuk mengekspos sekali lagi tentang Inhuman yang sempat dibuatkan seriesnya, namun sepertinya gagal dan tidak jelas masa depannya bagaimana. Tapi semua ini hanya teori saja, guys. Masih banyak lagi karakter yang mungkin akan tampil dalam series Nick Fury nantinya. Atau mungkin saja di series ini, kita bisa menjumpai karakter-karakter yang punya hubungan pribadi dengan Nick Fury. Dengan begitu, selain mengeksplorasi tentang SWORD, kita juga bisa tahu origin story yang lebih mendalam tentang sosok seorang Nick Fury. Besar harapan kita, semoga proyek ini bisa segera memulai proses produksi dan kita bisa menyaksikannya secara langsung. So, sampai di sini dulu video kali ini, guys. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar buat kalian semua yang punya teori atau kabar menarik lainnya yang ingin kita bahas ke depannya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.